buka retail sendiri, kita buka distribusi sendiri, itulah rakyat menjadi tuan di negeri sendiri. Banyak orang pintar, banyak orang yang bisa berbicara, tapi tidak ada yang bisa memberi solusi terbaik kepada bangsa ini. Karena semua hanya teori, semua hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya. Sedangkan kita berdiri di atas semua suku, semua agama, semua ras, semua golongan. Itulah kita. Merdeka. Azan. Ya sementara ajan dulu, kita break satu batang. Setuju? Satu batang dulu. Sebelum kita yang muslim melaksanakan sholat, saya lanjutkan. Saya akan mengulangi terus menerus biar masuk di otak kita ini. Tahapan gerakan revolusi ekonomi pembela tanah air. Tahap pertama adalah menabung, membuka warung, membuat produk. Ulangi, menabung dan membuat warung. Tahap 2, kita menciptakan produk ekonomi dasar. Itu jumlahnya kurang lebih 2000, seperti sekarang ini. Satu desa, satu produk. Dan satu desa, satu bank. Itu target jangka panjang kita. Setelah itu naik ke tahap 3, kita menciptakan produk ekonomi menengah. Contohnya handphone, TV, kulkas, dan ratusan produk yang sejenis. Tahap keempat, kita menciptakan produk eksklusif seperti motor, mobil, kereta api, kapal, pesawat, dan teknologi-teknologi lainnya. Dan tahap kelima, tahap terakhir, yaitu kita mempelopori, melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi investor, menjadi pemilik saham di dalam mengelola kekayaan alam bangsa ini, sehingga tidak ada lagi terjadi ada rakyat Indonesia yang miskin dan lapar di negeri ini. Itu misi kita yang terakhir. Ini bukan perjuangan yang ringan, wahai saudaraku semua. Sebenarnya ini bukan hanya tugas kita. Ini tugas pokok daripada pemerintah Republik Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif. Jika pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, baik tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional, tidak mampu menjalankan dan tidak mampu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, maka sahabatku semua siap masuk ke dalam sistem pemerintahan. Setuju? Ingat, kita tidak perlu berjanji kepada rakyat tentang saya akan begini, saya akan, tidak perlu. Kita cukup bersumpah bahwa jika di antara kita ada yang ditakdirkan menjadi pejabat di negeri ini, maka siap dibakar rumahnya jika korupsi. Setuju? Sampai saat ini belum pernah ada yang berani, baik itu eksekutif wakil rakyat, baik itu legislatif, belum pernah ada yang berani bersumpah bahwa jika mereka korupsi siap dibakar rumahnya. Maka pemimpinnya seperti itu akan lahir di kalangan kalian. Berarti ini ada sistem yang salah. Ini tadi saya sudah sampaikan 5 tahapan. Nah, untuk 8 bidang pergerakan kita, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum.
Ideologi kita adalah Pancasila sudah final. Sepakat? Tidak boleh ada lagi ideologi asing yang boleh masuk ke negeri ini. Ideologi Pancasila itulah yang mempersatukan semua perbedaan yang ada di tanah air ini. Yang kedua, politik kita adalah politik negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kemudian ekonomi kita tidak mau lagi kenal apa itu ekonomi kapitalis, apa itu ekonomi sosialis. Kita tidak mengenal itu, tapi ekonomi kita adalah ekonomi gotong royong. Sepakat? Sepakat? Ekonomi gotong royong. Di bidang sosial, kita dengan segenap keterbatasan yang kita miliki tidak boleh apatis dengan tetangga kita yang miskin dan melarat. Tidak boleh apatis dengan saudara kita yang miskin dan yang melarat. Tidak boleh apatis selama dia adalah warga negara Indonesia. Jadi, keempat, bidang budaya. Kita harus mempertahankan budaya leluhur kita sesuai dengan yang berlaku di wilayah masing-masing. Adat istiadat itu perlu kita terus pegang. Jangan sampai budaya kita dikotori oleh budaya-budaya asing, khususnya budaya dari barat. Kita punya budaya disebut budaya Nusantara. Yang kelima, yang keenam, di bidang keamanan. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sudah ketahui semua bahwa yang bertanggung jawab secara konstitusi keamanan dalam negeri adalah Polisi Republik Indonesia. Namun kita sebagai rakyat Indonesia juga harus membantu keamanan, minimal keamanan di tingkat lingkungan masing-masing. Jika ada orang-orang yang baru masuk di lingkungan kita, di RT, RW, kelurahan dan desa, mereka datang dengan mencokoi narkoba, mencokoi ideologi asing, maka itu tanggung jawab kita lapor cepat kepada aparat kepolisian. Yang ketujuh, di bidang pertahanan. Saya dulu setelah lulus akabri, saya dicetak, dididik oleh negara untuk mencintai tanah air ini, untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air ini. Maka kami di situ ada doktrinnya yang namanya hankam rata, yaitu pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi pertahanan secara konstitusi itu tanggung jawab TNI, tetapi secara keseluruhan rakyat siap mempertahankan negaranya jika diserang oleh bangsa asing. Maka kita harus siap itu. Sepakat? Yang terakhir, bidang ke-8, yaitu bidang hukum. Kita ketahui bersama bahwa hukum yang berlaku saat ini di negeri kita ini hampir keseluruhannya adalah hukum buatan Belanda. Kita menciptakan hukum sesuai dengan budaya kita. Jika hukum sesuai dengan budaya kita, saya kasih contoh yang sesuai dengan budaya ketimuran kita. Jika ada perselisihan dua orang, apakah itu penganiayaan dan sebagainya, hukum ketimuran adalah mereka ketemu dulu, bermusyawarah dulu, bukan langsung menjatuhkan vonis. Itu hukum barat. Tetapi musyawarah sebelum hukum positif ditegakkan, yaitu kekeluargaan. Jangan sedikit-sedikit laporan hukum positif, laporan ke hukum positif. Itu sebenarnya bukan adat kita sebagai adat ketimuran. Yang ada adalah duduk, selesaikan permasalahan, musyawarah. Jika musyawarah kekeluargaan ini tidak selesai, baru siapkan hukum positif. Itu yang harus kita perjuangkan.
maka kita menciptakan LBH Peta. Ya, LBH Peta ada di sini. Ya, pesan saya kepada LBH Peta, bantulah saudara-saudara kita yang miskin, yang tidak punya uang, bantu mereka jika ada permasalahan hukum. Itu 8 bidang kita. Yang ketiga, sudah kita membuat ini produk. Kita sudah ketahui bahwa begitu banyaknya barang-barang impor dari luar masuk ke negeri ini. Impor beras, impor garam, impor daging, dan banyak sekali impor dari luar masuk ke sini. Kita seakan-akan tidak punya power. Kita seakan-akan diam, maka kita akan tertindas. Caranya bagaimana? Mungkin sebagian saudara kita cara melawannya adalah dengan jalur politik melalui partai. Tetapi kita berjuang di luar partai, yaitu kita berbentuk komunitas perjuangan. Dengan cara melawan mereka adalah satu, ciptakan produk yang sama. Jangan beli barang-barang impor itu. Maka yakinlah barang-barang impor itu akan membusuk di tanah air ini dan mereka mengalami kerugian. Jika kita bersatu, utamakan produk buatan bangsa sendiri. Kita tidak kekurangan orang pintar. Saya kasih pengalaman. Dulu tahun 2012 saya sebagai komandan Subsatgas TNI di PT Freeport Indonesia. Sebagian besar orang berteori di negeri ini bahwa kita belum mampu mengelola Freeport, bahwa sumber daya manusia kita belum mampu mengelola Freeport. Itu kesalahan fatal. Saya komandan Subsatgas TNI PT Freeport 2012. Saya tahu isi Freeport, saya tahu pekerja Freeport. 95% yang mengendalikan pergerakan operasional Freeport adalah warga negara Indonesia. Mereka bangsa asing hanya datang ke sini, ngongkang-ngongkang kaki, merintas sana, merintas sini. Setelah saya cari, apa permasalahannya? Permasalahannya adalah negeri ini tidak punya duit untuk menambang sumber kekayaan alamnya. Pemerintah kita bingung mencari modal. Maka wajar mereka ngutang ke luar negeri. Dengan demikian, keberadaan kita di negeri ini adalah memberi solusi. Gerakan Rp1.000 kita harus pelopori. Saya kasih contoh. Jumlah penduduk Indonesia adalah 267 juta rakyat Indonesia. Jika ini dipelopori, dikeluarkan sebuah keputusan politik bahwa setiap hari rakyat Indonesia menabung Rp1.000, berarti dalam sehari bangsa ini bisa terkumpul uang rakyat 250 miliar. 10 hari 2,5 triliun, 100 hari 25 triliun, 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun kita punya, rakyat Indonesia punya duit 250 triliun. Beli sahamnya Freeport yang hanya sebesar 117 triliun. Jika saham PT Freeport yang nilainya hanya 117 triliun bisa dibeli oleh rakyat Indonesia, maka tahun keempat rakyat Indonesia akan menerima duit setiap bulan dari hasil tambang PT Freeport Indonesia. Yang perlu saudara ketahui bahwa sumber daya alam yang dikelola oleh Amerika dan sekutunya di Timika itu baru 5% dari cadangan sumber daya alam bangsa ini. Baru 5%. Tapi PT Freeport Indonesia mampu memberi makan kepada rakyat 20 negara asing.